Shalom. Kita sedang datang kepada Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Oleh sebab itu, mari berikan waktu yang terbaik bagi Allah kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Haleluya Jesus. Kembali kami menghampiri tahta hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sadar kami perlu Engkau ya Tuhan setiap saat, setiap hari ya Tuhan. Kami perlu dekat kepada Engkau. Kami perlu pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Mari Engkau tolong setiap kami ya Tuhan umat-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, yang ada di rumah-rumah, yang ada di perjalanan, dimanapun kami berada, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami ya Tuhan. Dengan segenap hati kami akan menaikkan pujian kami yang terbaik pada Engkau. Mari Bapa, Engkau beracara lewat ibadah ini, mulai awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari dengan segenap hati kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, dialah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari katakan segenap hati, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia,
bernafas terus memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Dia Allah Raja Maha Besar. Amin. Mari sama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia, datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Amin. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka ya batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, amin, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, katakan besar. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau Allah yang besar dan ajaib. Kau pencipta segalanya ya Tuhan. Haleluya Yesus. Tiadalah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang menyamai seperti Engkau. Allah Raja yang kekal, Allah yang penuh kuasa. Oh Tuhan.
anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Mari segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Amin. Mari terima segenap hidup kami Tuhan sebagai persembahan
persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah sab hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bagimu segala pujian, segala hormat, hanya bagimu, oh Tuhan. Mari terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Ini kami umat-Mu, kami menyembah-Mu, Allah pencipta segalanya, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Jesus, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lama rama ya rama ya se. Gilele gilele sekara lama ramo. Kita lama baba rama bara ya rama ya se. Lama baba rama rama rama. Kita bara rama rama ya se rama. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami datang padamu, kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, oh,
Kembali sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan kami, rumah tangga dan keluarga kami, usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, buat segala apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kelola selama kami ada di muka bumi. Buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa atas perhatian Tuhan bagi kami, sehingga sore hari ini kembali kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan, dan bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami sadar betul bahwa tanpa pimpinan dan tuntunan oleh karena firman-Mu, kami tidak akan pernah mampu dan sanggup untuk menghadapi tantangan dalam setiap kehidupan ini, sebab kami merasakan Tuhan dari hari ke sehari ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal, isu-isu yang kami dengarkan Tuhan, situasi kondisi keadaan yang semakin tidak menentu, yang bisa membuat kami Tuhan mengalami satu kondisi ataupun keadaan kehilangan pengharapan, tetapi kami justru semakin mempererat hidup kami dengan Tuhan, dengan semakin mencari hadirat Tuhan, bersekutu dengan firman-Mu, supaya kami semakin dikuatkan dari hari ke hari. Oleh sebab itu sore hari ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu, dan biarlah firman yang kami dengar sore hari ini boleh menguatkan setiap kami, memotivasikan setiap kami, dan memberikan sebuah pengharapan yang baru, yang boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami, supaya kami benar-benar Tuhan tetap kuat dalam sepanjang pengiringan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah buat setiap kami, urapi Tuhan dimanapun kami berada, dan kiranya Roh Kudus yang akan menerjemahkan lebih lagi supaya kami boleh mengerti dan kami dimampukan untuk kami boleh menerapkan dan mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu yang Kau pakai sore hari ini menjadi saluran berkat. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib Tuhan, dan supaya kiranya Tuhan sendiri yang berperkara buat setiap kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara dimanapun Bapak Ibu berada sore hari ini. Saya mengucapkan tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita terima informasi-informasi, apalagi sekarang ini dengan adanya kekuatan media sosial yang memberikan informasi, ada banyak informasi-informasi yang justru membuat kita semakin lemah atau membuat kita itu bisa berputus asa. Tetapi sore hari pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita kembali akan dikuatkan, kita akan diberikan sebuah pengharapan ya pada saat sore hari. Sebab itu biarlah kita mau belajar untuk mendengarkan hal-hal yang baik, yaitu firman Allah. Kita sudah di posisi yang tepat. Kalau setiap sore kita bisa mengikuti worship at home, kita memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, dan kita kembali akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar ya, untuk merenungkan firman Tuhan dengan judulnya Aku Tidak Boleh Menyerah. Sekali lagi bahwa sore hari ini kita mau belajar. Kalau selama ini kita mendengarkan kabar-kabar ya, lewat media sosial, pemberitaan-pemberitaan, perang terjadi di mana-mana, goncangan-goncangan boleh terjadi. Kita seringkali juga mendengar isu-isu bakal terjadi kenaikan bahan bakar minyak, yang itu justru akan memicu kenaikan semua barang-barang yang kita butuhkan. Seringkali membuat kita menjadi takut, khawatir. Ya, tetapi percayalah bahwa pada saat sore hari kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan berkata dengan diri kita, aku tidak boleh menyerah dengan setiap keadaan yang ada. Amin Bapak Ibu. Ya sekali lagi kita mau belajar sore hari ini. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Hakim-Hakim 6, 11, 15. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku,
Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Ibu, mungkin kita sudah sering baca firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim ini, atau seringkali kita juga mendengarkan ya penyampaian firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi sore ini kita mau belajar sesuatu yang lain. Ya. Kalau kita baca secara utuh dari kisah ini Bapak Ibu, dari sepanjang pasal yang ke-6, ini sebuah kejadian di mana bangsa Israel itu seringkali pada zamannya hakim-hakim, setiap kali hakim yang memerintah mereka itu meninggal, ada kecenderungan mereka itu jatuh dalam dosa. Nah, seperti pada waktu itu, sehingga Tuhan perlu untuk membuat bangsa Israel ini akhirnya diserang dan kalah ya oleh bangsa yang namanya Midian. Sehingga terjadilah waktu itu bahwa orang Midian itu betul-betul menekan bangsa Israel. Sehingga ayat firman Tuhan katakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa bangsa Israel ataupun orang-orang Israel sangat takut, sehingga mereka melarikan diri dan bersembunyi di gua-gua, di keluk-keluk gunung dan lain sebagainya. Ya, dan pada waktu bangsa Israel itu menabur benih dan mereka mau panen, bangsa Midian dan Amalek itu datang berbondong-bondong. Ya, mereka menghancurkan hasil panennya, ya, merampas semua yang ada, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang-orang Israel itu begitu melarat. Mereka itu sangat kekurangan, dan saking takutnya mereka tidak berani menampakkan diri, termasuk Gideon. Sehingga ayat ini muncul, dikatakan bahwa Gideon ini dia menampi gandum di tempat bukan pengirikan gandum tapi di pemerasan anggur. Ya, ini ceritanya. Dan pada waktu itu muncullah malaikat Tuhan. Kalau di dalam Perjanjian Lama ditulis malaikat Tuhan dengan huruf besar, itu artinya bahwa Tuhan sendiri yang menyambangi, yang mendatangi Gideon. Dan lucu, Gideon ini seorang yang penakut. Buktinya apa? Dia juga melakukan sesuatu yang membuktikan bahwa dia sangat takut. Tetapi firman Tuhan katakan, engkau pahlawan yang gagah berani. Ya. Bapak Ibu, sore hari ini kita mau sama-sama belajar. Ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, itu bisa di dalam rumah tangga kita, ya, di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam hubungan kita, ya, suami istri ataupun dengan anak-anak, ataupun kesehatan kita, apapun bentuknya. Ini bisa terjadi seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ada sebuah tekanan yang begitu luar biasa yang tidak jarang juga membuat kita ini give up, menyerah. Tetapi saudara, ini firman Tuhan katakan bahwa aku tidak boleh menyerah. Pada saat saudara ini kita mau belajar ciri-ciri orang yang menyerah itu seperti apa. Yang pertama, ya, kita akan lihat kembali dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-13. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ciri-ciri orang yang menyerah, yang pertama itu dia berpikir yang negatif, Bapak Ibu. Seringkali dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu Tuhan izinkan ada sebuah masalah, tekanan dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita sudah berdoa, bahkan berpuasa, tetapi itu semua belum terselesaikan, terus kita mulai menyerah. Ya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, dia mulai memikirkan hal-hal yang negatif. Dia mulai berkata-kata yang negatif. Ya, setiap kali ketemu dengan orang yang seringkali disampaikan itu sesuatu yang negatif. Contohnya, ketemu dengan seseorang ya, yang sama-sama anak Tuhan. Dia mungkin berkata, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Tetapi karena kita belum ditolong oleh Tuhan dari permasalahan dan persoalan kita, seringkali kita justru berkata-kata sesuatu yang sebaliknya. Berkata-kata yang negatif. Ya. Wah, itu kan kamu ditolong. Aku sampai hari ini belum ada pertolongan Tuhan. Jadi ada sebuah pikiran yang muncul seperti yang dikatakan oleh Gideon. Pada waktu malaikat Tuhan berkata, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Tapi jawaban Gideon, kalau memang Tuhan itu menyertai kami, kenapa semuanya ini bisa terjadi? Ya, bangsa Midian, bangsa Amalek itu menekan bangsa Israel. Ini yang dipikirkan oleh Gideon. Dan ini seringkali muncul juga dalam setiap kehidupan kita pada waktu Tuhan izinkan ada sebuah tekanan, ada sebuah aniaya, ada sebuah permasalahan yang sedang kita hadapi dan itu belum terselesaikan. Dan kita sudah bergumul sekian lama. Ya, waktu yang kita butuhkan untuk kita menggumuli apa yang sedang kita alami ini mungkin cukup lama, sehingga kita mulai menyerah
dengan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dan muncul, ya kita mulai berpikir yang negatif, sesuatu yang tidak sesuai dengan standar firman Allah. Dan sekali lagi saya mau katakan, orang yang terus-menerus berpikiran negatif, ya dia lama-lama akan menjadi toksik. Toksik itu apa? Memberikan dampak negatif kepada lingkungannya, kepada orang lain. Dan ciri-ciri orang yang toksik itu yang pertama, suka mengkritik orang lain dan tidak mau dikritik. Ya, itu ciri-cirinya. Oleh sebab itu pada saat sore hari mari kita mau evaluasi. Ya, pada waktu Tuhan izinkan ada masalah, persoalan, tantangan, tekanan dalam hidup kita, hari ini apakah kita masih mau tetap bertekun? Apakah kita masih mau menantikan Tuhan menolong kita, menyelesaikan setiap persoalan kita? Apakah kita sudah ada di posisi yang sudah menyerah? Ya, kita sudah belajar sore hari, salah satu cirinya kita mulai senantiasa yang muncul dalam pikiran itu pikiran-pikiran yang negatif, perkataan-perkataan yang negatif. Bahkan akhirnya kita menjadi toksik buat orang lain. Kalau ada orang lain yang mempermuliakan Tuhan, orang lain yang bersaksi, seringkali kita justru mengkritik mereka. Yang kedua, orang yang toksik itu merasa dirinya paling benar. Aku kan sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini. Merasa lebih benar dari orang lain. Orang yang toksik juga dia sulit meminta maaf kalau dia bersalah, suka memanipulasi ataupun mengontrol orang lain. Dan yang terakhir dikatakan suka membuat orang lain itu merasa bersalah. Ini adalah orang-orang yang punya pikiran yang negatif sehingga dia bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang jahat kepada orang lain. Oleh sebab itu pada saat sore ini biarlah kita akan mau tetap belajar menjadi orang yang kuat dalam menghadapi segala tantangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan seperti Gideon, ya pada waktu dia ada di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang sangat tertekan, dia sudah mulai menyerah sehingga dia berpikir yang negatif meskipun malaikat Tuhan ataupun Tuhan sendiri mendatangi dia dan berkata, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Dan dia menyambutnya, dia mengatakan sesuatu bukan yang positif, bukan yang membuat dia bergairah, tapi justru sesuatu yang negatif yang dia ucapkan. Biarlah ini tidak muncul dalam setiap kehidupan kita. Janganlah kita menjadi toksik buat orang lain, mempengaruhi orang lain, ya, sehingga orang lain menjadi lemah juga. Yang kedua, ciri-cirinya orang yang menyerah itu suka menyalahkan orang lain ataupun Tuhan. Ini kan ayat tetap dikatakan di sana. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Ya. Seolah-olah bahwa Gideon ini komplain. Mana sih Tuhan? Yang seringkali aku dengar dari cerita nenek moyangku bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, yang melakukan mujizat demi mujizat. Ada tulah-tulah yang Tuhan kerjakan, ada 10 tulah yang terjadi di Mesir yang membuktikan bahwa Allah yang menuntun mereka itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib yang telah membelah Laut Merah. Mana Tuhan itu? Jadi kesannya bahwa Gideon ini menyalahkan Tuhan. Ini pun menjadi sebuah ciri-ciri yang dialami orang yang sudah menyerah. Kita bisa menyalahkan orang lain gara-gara dia, aku mengalami seperti ini. Coba kalau nggak ada dia. Jadi kita menyalahkan orang lain. Bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan. Mana katanya Tuhan itu penyembuh? Mana kata firman Tuhan bahwa bilurnya itu menyembuhkan? Kenyataannya sampai detik hari ini, aku belum sembuh, istriku belum sembuh, anakku juga belum sembuh, orang tuaku juga belum sembuh. Kita mulai menyalahkan Tuhan dan berpikir hal-hal yang negatif tadi itu. Ini ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga, bahwa orang-orang yang sudah menyerah oleh karena tekanan dalam hidup mereka, mereka mulai rendah diri. Saya belajar tadi, saya buka-buka bahwa artinya rendah diri itu dia punya perasaan yang tidak berharga, perasaan kurang berbakat dan tidak mampu. Ya. Seringkali membandingkan juga dengan orang lain. Ini adalah orang-orang yang rendah diri, Bapak Ibu. Ya, seperti Gideon juga. Kalau Bapak Ibu buka dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ya. Setelah Tuhan ketemu dengan Gideon, Tuhan ini ada sebuah perintah yang Tuhan berikan. Pergi selamatkan bangsamu. Tetapi jawabannya Gideon demikian. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dengan perkataan yang lain bahwa Gideon merasa bahwa dia tidak pernah mampu, tidak pernah bisa, tidak pernah sanggup. Padahal Tuhan berkata, hai pahlawan yang gagah berani, aku menyertai engkau. Artinya apa? Bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Gideon, ada kemampuan yang Tuhan berikan,
ada bakat yang Tuhan berikan, ada potensi yang Tuhan berikan buat Gideon yang adalah pahlawannya Tuhan tadi itu. Kalau dia mau berkata, Tuhan aku siap, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar lewat Gideon, yang meskipun Gideon ini awalnya bukan siapa-siapa. Ya, tetapi sekali lagi bahwa orang yang sudah menyerah, dia akan menghakimi dirinya sendiri, tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, jangan sampai itu pun muncul dalam setiap kehidupan kita, menyalahkan terus-menerus diri kita. Kalau toh memang apa yang sedang kita alami hari-hari ini, persoalan, tantangan, tekanan itu oleh karena perbuatan salah kita ataupun perbuatan dosa kita, yang terpenting dan yang terutama, kalau engkau sudah menyadari akan hal itu dan engkau sudah datang kepada Tuhan, bertelut di hadapan Tuhan dan mengakui segala kesalahanmu dan dosamu dan minta pengampunan kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni setiap kita dan dia tidak akan mengingat-ingat apa yang sudah kita buat dan lakukan. Dan mulai bangkitkan iman percayamu. Seharusnya engkau menjadi orang yang berpikir yang positif, ya. Mulai melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Jangan engkau terus-menerus menghakimi diri sendiri dan akhirnya membuat engkau lemah dan akhirnya engkau menyerah, ya, dengan keadaan, dengan situasi kondisi yang sedang kau alami dalam setiap kehidupan ini. Oleh sebab itu pada saat sore hari, mari hal-hal yang kita sudah dengar bersama ini kita mau cek, ya. Apakah kita sudah ada di posisi yang sudah menyerah dengan setiap tekanan, keadaan, situasi, kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Cirinya apa? Mulai kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang negatif. Perkataan kita itu perkataan-perkataan yang negatif yang seringkali menjadi toksik buat orang lain, mengkritik orang lain, merasa diri benar, membandingkan diri dengan orang lain. Itu jangan sampai terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita mulai suka menyalahkan orang lain. Ini gara-gara si A, ini gara-gara istriku, ini gara-gara suamiku, ini gara-gara orang tuaku aku mengalami seperti ini. Bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan. Itu artinya bahwa kita sudah ada di posisi yang menyerah. Ataupun kita sudah menghakimi diri sendiri, menilai diri sendiri tidak mampu, tidak berharga, tidak bernilai. Padahal Tuhan telah menebus setiap kita, supaya kita ini bernilai. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sebetulnya tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita, kejadian yang kita lakukan di beberapa waktu yang kemarin. Mungkin kita melakukan sebuah kesalahan ataupun dosa. Yang terpenting sekali lagi bahwa kita sudah datang kepada Tuhan, mengakuinya dan minta pengampunan, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita, sehingga kita tidak perlu lagi menghakimi diri sendiri. Ya, itu tentang ciri-ciri orang yang menyerah. Kenapa sih orang kok bisa menyerah dengan situasi, kondisi keadaan ataupun tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan ini? Yang pertama, ya, itu oleh karena ketidakdewasaan kita. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ya, oke. Dikatakan di sana bahwa berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Di sini tidak sekedar tulis sebagai laki-laki, di terjemahan yang lain atau di versi Alkitab yang lain itu laki-laki ditulis sebagai orang yang dewasa. Artinya apa? Kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat harus terus berjaga-jaga. Karena lawan kita si iblis itu mengaum-ngaum, ya, mengitar kita, hendak menelan kita. Makanya kita harus berjaga-jaga terus, berdiri dengan teguh dalam iman. Ya, kita mau tetap memegang teguh iman kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tetap beriman dan kita mau bersikap sebagai orang yang dewasa dan tetap kuat. Artinya Bapak Ibu, kenapa orang bisa jatuh dan menyerah pada waktu mereka diperhadapkan dengan sebuah situasi, kondisi, keadaan yang tidak baik-baik saja, ataupun mereka sedang ada di dalam keadaan yang ada masalah, ada persoalan, ada tekanan, ada aniaya yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu di dalam kesehatannya, rumah tangga dan keluarganya, ataupun dalam usaha pekerjaannya yang Tuhan izinkan, dan mereka tidak mampu bertahan. Bahkan mereka menyerah. Kenapa? Karena mereka tidak dewasa. Sedangkan ayat firman Tuhan katakan, maka kita harus bersikap sebagai seorang yang dewasa dan tetap kuat. Ya, artinya apa? Kalau kita sudah dewasa, berarti kita juga memiliki kedewasaan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita bisa memiliki kedewasaan di dalam pengenalan akan Tuhan, dewasa menjadi seorang pribadi, saya percaya apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita, kita akan tetap kuat.
Ciri-ciri orang dewasa salah satunya itu bersabar. Ya, ada banyak orang yang menyerah karena mereka ini sikapnya belum dewasa sehingga mereka tidak mampu bersabar untuk menantikan waktunya Tuhan. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita salah satu cirinya menjadi orang yang sabar, menunggu menantikan waktunya Tuhan. Sama seperti kalau kita membandingkan antara anak kecil dengan seorang yang dewasa pada waktu menanam, ya, dengan menabur benih. Ya, seorang anak kecil kalau dia menabur benih, dia itu kepingin cepatnya tumbuh. Ya, hari ini kalau bisa ditabur, besok sudah mulai tumbuh dan mulai cepat jadi besar. Tetapi orang dewasa dia ngerti semua itu ada prosesnya. Ya. Apalagi yang ditabur itu jenis-jenis tumbuhan yang berupa pohon yang bakal nanti dinikmati buahnya. Itu perlu waktu. Seorang dewasa dia akan sabar, menantikan. Ya, dengan sabar sampai waktunya itu akan dinikmati buahnya. Demikian juga dengan setiap kita. Kalau Tuhan izinkan ada banyak perkara itu terjadi dalam setiap kita, kita harus dengan sabar menantikan. Kalau kita sudah tidak kuat, tidak mampu, tinggal kita berserah dan berkata, Tuhan, biarlah kiranya pertolongan Tuhan akan datang dalam kehidupanku tepat pada waktunya dan kita akan menantikan. Tapi kalau kita tidak dewasa, kita sudah berdoa menanti-nantikan Tuhan. Kita pengen berharap kalau bisa hari ini berdoa, paling lambat besok minggu depan sudah ada pertolongan Tuhan. Sehingga kalau itu tidak terjadi, mereka mulai menjadi orang yang cengeng. Ya, sudah tidak Tuhan-Tuhanan, mereka mulai angkat tangan, angkat kaki meninggalkan Tuhan. Mereka sudah menyerah dengan keadaan yang ada. Tapi kalau kita dewasa di dalam kerohanian kita, dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka kita memiliki kesabaran untuk menunggu, menantikan waktunya Tuhan. Sebab waktunya Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Ya, yang terbaik buat setiap kita. Yang kedua, kita seringkali ya, orang-orang yang menyerah ini karena mereka memiliki sebuah perasaan yang selalu kurang, Bapak Ibu. Ya, maksudnya apa? Sudah diberkati masih kurang. Ya. Sudah diberikan yang terbaik, istri yang terbaik, suami yang terbaik, keluarga yang terbaik, keturunan yang terbaik, masih kurang. Seringkali kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, ini perasaan kurang. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, sudah zamannya media sosial dan seringkali ada banyak saya mau katakan ada banyak kondisi yang abu-abu itu disebarluaskan lewat media sosial. Contohnya ya hubungan mungkin suami istri yang seringkali ditampilkan di media sosial kelihatannya romantis, ya kan, ya jalan bergandengan tangan, berpelukan pada waktu makan, saling menyuap dan sebagainya. Nah seringkali kalau kita melihat hal-hal seperti ini, kita mulai membandingkan, ya. Melihat kesannya ini kok keluargaku kok kurang ya gitu loh, kok itu lebih romantis dan sebagainya, padahal yang dilihat itu pun belum tentu 100% benar, ya. Ada seringkali kenyataan dan faktanya orang yang kelihatannya yang ditampilkan di media sosial kelihatan romantis dan lain sebagainya, tiba-tiba kita mendengarkan sebuah kabar bahwa mereka itu cerai dan sebagainya. Ya. Makanya sore ini kita mau belajar, jangan seringkali kita ini membandingkan. Jangan kita menjadi orang yang suka kurang puas dengan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Ada pepatah Jawa yang cukup bagus dikatakan bahwa urip itu sawang sinawang. Seringkali kalau kita melihat orang lain kelihatannya lebih bahagia, lebih baik dari kita. Padahal mereka juga sedang ada di dalam pergumulan. Ya, benar kan? Jadi seringkali kita membandingkan, kok enak ya orang itu ya, ke gereja 1 bulan sekali, ya kan? Tidak pernah ngikutin kegiatan-kegiatan rohani yang lain, tapi kelihatannya kok hidupnya enak. Sedangkan aku yang belajar setia, yang belajar taat, untuk melakukan firman Tuhan setiap minggu ke gereja, bahkan ditambahi ibadah tengah minggu, ikut worship at home, kok persoalan yang sedang aku alami kok tidak selesai-selesai. Seringkali kita membandingkan dengan orang lain, seringkali kita merasa kurang puas dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita. Ini yang membuat akhirnya kita menyerah. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, mari Bapak Ibu bersikaplah dewasa, dan bersikaplah orang-orang yang puas dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Sebab apa? Ketahuilah bahwa dikatakan oleh ayat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 bahwa Tuhan punya rencana itu yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Betul enggak? Dia memberikan masa depan yang terbaik. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tujuannya itu untuk kebaikan kita dan memberikan masa depan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau belajar untuk puas
dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi supaya kita tetap kuat, yang pertama harus bertumbuh di dalam kedewasaan. Yang kedua, puas dengan apapun yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita, termasuk hal-hal yang menurut ukuran kita itu tidak baik. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya tidak menyerah? Ya, kita buka lagi dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Hakim-Hakim 6, 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon maksudnya, dan berfirman demikian, Tuhan menyertai engkau. Nah ini yang kalimat terakhirnya perlu kita pelajari bersama. Ya, pahlawan yang gagah berani. Yang perlu kita miliki dalam setiap kehidupan kita supaya kita tidak pernah menyerah dengan setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, meskipun menurut ukuran kita itu sangat berat. Yang perlu kita miliki dalam hidup ini, biarlah kita memiliki sebuah sikap yang sama seperti yang dimiliki oleh Allah. Melihat yang Tuhan lihat. Artinya apa? Kita mau melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Itu sesuatu yang sangat penting. Sebab apa? Tuhan melihat itu potensi yang Dia berikan dalam setiap kehidupan kita, sedangkan kita lebih banyak fokus melihat dari hasil yang kita lakukan. Ini yang membuat kita seringkali menyerah dengan keadaan yang ada. Sekali lagi saya mau katakan bahwa yang pertama yang harus kita miliki, supaya kita kuat dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, milikilah sudut pandang seperti Tuhan melihat kita. Dia melihat sebuah potensi, sedangkan kita selama ini cuma melihat hasil yang kita lakukan. Sehingga pada waktu tantangan, persoalan, apapun yang sedang kita hadapi, pada waktu kita sudah bergumul, berdoa, dan belum terlihat hasilnya, kita mulai kecewa. Dan akhirnya kita menyerah. Tetapi beda dengan Tuhan. Kalau ataupun itu masih terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan melihat potensi yang Dia berikan dalam diri kita, yang membuat kita akhirnya nantinya itu kita pasti akan mengalami seperti yang Bapa mau. Ini ada sebuah kejadian, ada banyak. Kalau kita belajar, Bapak Ibu nanti cari ya di Google atau di AI, ditanyakan perusahaan-perusahaan yang hari ini begitu tampak luar biasa. Tapi kita lihat latar belakang mereka. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang hari ini besar. Dulunya pada waktu mereka memulai itu mereka pernah mengalami kebangkrutan, kegagalan dan sebagainya. Salah satu contohnya itu Apple, ya perusahaan yang hari ini begitu meraksasa. Ada banyak, ada anak-anak muda yang mungkin hari ini pakai handphone mereknya Apple, ya atau iPad dan sebagainya. Itu kan begitu luar biasa. Dan keuntungan yang didapatkan hari ini begitu luar biasa secara dunia internasional. Tapi kalau kita belajar dan kita lihat pada waktu Apple didirikan pertama kali, itu pernah mengalami kegagalan. Kalau pada waktu itu pendirinya, ataupun penemunya, ataupun yang punya ide untuk membangun perusahaan itu cuma melihat hasil pada waktu itu, ya, pasti mereka tidak akan pernah melanjutkan. Berhenti saat itu juga. Tapi mereka melihat sebuah potensi yang bakal akan meledak suatu saat. Sehingga mereka terus melanjutkannya dan hari ini betul-betul menjadi sebuah perusahaan yang raksasa. KFC, Bapak Ibu, kita melihat KFC ini sudah mendunia juga. Ya. Kalau kita melihat latar belakangnya, KFC ini sudah ribuan kali ditolak. Ya. Kalau misalnya pendiri dan penemu KFC ini pada waktu itu cuma dia melihat hasil, dia pasti sudah mundur. Tetapi dia melihat sebuah potensi. Mari, setiap kita, ya kita mau melihat seperti Bapak melihat kehidupan kita, bahwa ada potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita, seperti Allah melihat di dalam kehidupan Gideon, yang kecil, yang tidak bernilai, yang tidak berharga menurut ukuran Gideon, tapi di pandangan Allah bahwa Gideon ini punya potensi. Dan kalau kita melihat sampai cerita kisah hakim-hakim tentang Gideon, Gideon betul-betul mewujudkan impiannya Allah, sehingga Gideon menjadi seorang pahlawan yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan bangsanya. Biarlah itu juga ada dalam setiap kehidupan kita. Siapapun saudara, jangan kau berpikir aku orang yang sederhana, sekolah pun cuma lulusan SD, latar belakang keluargaku biasa-biasa saja, tidak ada satupun dari keluargaku yang punya titel S1, semua sederhana, dari keluarga yang sederhana malah cenderung miskin. Apakah aku bisa mengalami sebuah terobosan yang begitu luar biasa? Tapi percayalah, kalau Tuhan yang melakukan, memberikan potensi dalam setiap hidup kita, saya percaya bahwa engkau pasti akan ditempatkan sesuai dengan impiannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, oke. Ya.
Itu mungkin ya, karena waktu Bapak Ibu. Jadi saya percaya bahwa mungkin renungan firman Tuhan yang sangat sederhana membuat kita sadar bahwa jangan sampai pada waktu Tuhan izinkan ada persoalan, tantangan, tekanan dalam hidup kita membuat kita menyerah. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang tetap kuat sampai akhir hidup kita. Kalau toh pun Tuhan tidak menolong, ya, permasalahan yang sedang kita hadapi, yang terutama dan yang terpenting, biarlah kita akan tetap kuat dan tidak menyerah sampai akhir hidup kita. Ya, itu yang Tuhan pesankan sore hari ini buat setiap kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Percayalah bahwa engkau adalah biji mata Tuhan. Tuhan sangat perhatian dengan setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kalau kami sudah mendengarkan isi hati-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami sudah tidak kuat, kami sudah tidak mampu, bahkan kami cenderung Tuhan ingin menyerah Tuhan. Tetapi kami sadar sore hari ini bahwa Engkau rindu. Karena Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan firman ini, berarti Tuhan punya sebuah kerinduan supaya setiap kami tidak ada satupun yang menyerah dengan keadaan, dengan kondisi, dengan situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu bahwa ada potensi yang begitu luar biasa yang Tuhan taruh dalam diri kami. Ada kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami bertahan. Kalau Ayub Tuhan, pada waktu mengalami sebuah situasi kondisi yang sangat-sangat sulit dan dia menyerah, dia tidak akan pernah mengalami di mana keadaannya dipulihkan 2 kali lipat. Bahkan firman Tuhan katakan pada waktu Tuhan izinkan Ayub diuji, maka iman Ayub muncul seperti emas. Dan pada waktu Yesus sendiri menghadapi sebuah tantangan untuk menyelamatkan manusia yang ada di muka bumi, dia pada waktu menghadapi segala keadaan, situasi, tekanan, aniaya, hinaan, dan dia menyerah, maka kami semua tidak ada satupun yang mengalami keselamatan. Kami mau belajar daripada Yesus Tuhan, untuk kami tetap tidak mau menyerah apapun kondisi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, sampai kami betul-betul mengalami sebuah kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih buat firman-Mu, dan berikanlah kekuatan buat setiap kami sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, taat melakukan setiap perintahnya, setiap hari, keluar dan masukmu diberkati. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Apapun yang kau kerjakan dan usahakan dibuat berhasil dan beruntung. Rumah tanggamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati. Apapun yang kau lakukan, Tuhan sendiri akan memberikan yang terbaik. Engkau diangkat Tuhan dari hari ke hari semakin naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.